Halo, selamat datang dan balik lagi bareng sama saya Arya ya. Dan di sesi sebelumnya di kelas Forex Basic ini, di sesi Forex Basic ini kita udah kenalan atau kita udah bahas 5W1 hanya Forex dan gimana cara Forex itu bekerja secara sederhana dulu. Ya itu sebagai intro, sebagai pembuka awal dulu ya. Kalian perlu paham dulu di ranah tersebut sebelum kita masuk ke yang lebih jauhnya lagi. Nah, ini udah agak masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di dalam industri forex ini. Oke, sebelum kita ngomongin nanti ke teknikal ya, lanjutan teknikal, fundamental itu apa, bagaimana cara marketnya ini bekerja, kenapa dia bisa naik, bisa turun, itu adalah hal yang lebih luas lagi nanti. Jadi perjalanannya banyak gitu. Pelan-pelan dulu aja sebagai pemula, apalagi pemula gitu ya. Nggak usah buru-buru mau langsung dapetin profit. Kalian itu perlu ngerti dulu karena gini ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, ini ada ya intermezzo dikit aja. Banyak orang mengira forex ini adalah easy money ya, uang yang mudah untuk didapatkan. Kita tinggal buy atau sell aja kita dapetin profit. Nggak kayak gitu. Jadi forex ini sebetulnya balik lagi, forex itu kan adalah trading. Trading itu adalah proses jual dan beli, which is this is a business. Ya, banyak yang orang nggak ngira forex ini adalah bisnis. Nah, kalau kita membangun sebuah bisnis di dunia nyata aja deh, kita kan nggak bisa langsung asal-asalan kita punya uang langsung masuk bikin bisnis, kan nggak bisa. Emang bakalan berkembang? Jawabannya enggak lah. Pasti bangkrut. Paling cuma 2 bulan, 3 bulan habis itu hilang tokonya. Nah, gimana caranya kita bisa mempertahankan toko kita? Kita kan perlu belajar. Banyak hal kita perlu ikutan workshop, kita perlu ikutan seminar-seminar bisnis untuk kita bisa tahu di dalam industri itu seperti apa. Misalnya mau buka toko F&B, ya restoran. Ya kita perlu masuk ke workshop, kita perlu belajar seminar-seminar yang kita perlu beli buku, kita perlu tonton video-video edukasi tentang bisnis F&B itu kan, biar toko kita selamat, bisa dapat profit dan bertahan lama. Kan itu tujuan kita. Kita ini trading bukan sebulan 2 bulan. Ini kan adalah proses untuk yang lama. Kita ini melakukan bisnis yang jangkanya long term gitu, yang lama, jangka panjang gitu. Jadi kita perlu ngerti. Nah, kebanyakan orang ini pengen buru-buru dapetin profit tapi nggak ngerti apa-apa. Itu udah dijamin pasti gagal di bulan-bulan pertama. Nggak akan, setahun pun nggak akan sampai. Setengah tahun pun nggak akan sampai. Paling 2 bulan, abis itu uangnya habis banyak, selesai sudah. Ya, nanti pakai pinjol, ya minjem duit sana sini untuk trading, nggak ngerti apa-apa dan nggak mau belajar. Itu arogan banget kalau kayak gitu. Oke, jadi pelan-pelan ya ranahnya, apa namanya, kita pelajarinya pelan-pelan. Jadi kita masuk dulu dari pondasi-pondasi awalnya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kita bagian yang kedua. Jadi untuk trading kita perlu siapin ini. Ya, ada 2 hal yang perlu kita siapin. Ada device sama akun di broker yang kemarin udah kita bahas di sesi yang pertama. Di device ini ya kita bisa pakai laptop, komputer ataupun handphone. Cuman laptop sama komputer ini saya rekomendasiin. Ya, dibandingkan handphone. Handphone itu kecil banget. Handphone itu kecil banget dan bayangin kalau misalnya kita buka chart, kita buka grafik itu emang enak? Nggak enak. Untuk kita charting itu sangat gak enak ya. Tapi saya nggak punya laptop, nggak punya komputer, beli, nabung ya. Daripada buru-buru deposit tapi nggak ngerti apa-apa, mendingan nabung dulu beli laptop. Laptop itu fungsinya banyak ya. Bisa untuk nonton video lebih gede, lebih enak, belajar lebih enak gitu kan. Bikin catatan ada Word juga lebih enak gitu kan. Terus mungkin mau trading, mau charting juga layarnya lebih besar, kesalahan jadi minor. Kalau di handphone kita buka MetaTrader atau TradingView gitu ya untuk platform trading tadi, kepencet-pencet sana sini gitu kan, salah pencet, salah lotnya, misal lotnya jadinya kegedean atau harusnya entry-nya di bawah sini, ini malah jadi di atas karena kegeser gitu kan. Jadinya major banget apa kesalahannya. Kalau pakai laptop ya kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang ada seperti itu. Jadi kalau nggak ada ya nabung lah gitu. Ini adalah modal pertama. Bisnis kan butuh modal. Tadi saya balik lagi bilang, trading adalah bisnis. Bisnis perlu modal. Kita mau buka F&B restoran ya kita kan perlu modal tempatnya. Kita beli tempatnya kan. Bisa nggak kita beli tendaan? Ya bisa. Cuman kan kayak nggak serius. Nah pertanyaannya, kalian serius nggak apa nggak di industri ini? Apa cuma mau main-main aja? Kalau mau main-main aja ya monggo silahkan. Tapi kalau misalnya memang pengen serius, memang percaya ini hal yang bisa memberikan passive income atau income tambahan untuk hidup kalian, ya kalian perlu punya modal gitu. Nabung gitu, minjem sama teman, minjem sama saudara, laptop sama komputer itu. Jadi direkomendasikan seperti itu. Kalau pakai handphone ya sudahlah ya, gimana kalian aja. Nah selanjutnya perlu siapin akun di broker. Jadi akun di broker ini balik lagi ya, broker, pilih broker yang terpercaya. Di broker ini kita bisa buka 2 akun. Ada akun live, ada akun demo. Kalau akun live kita perlu injek dana kita
uang kita asli. Ya, di rekening kita mau berapa, mau deposit 10 juta, 15 juta, 100 juta ya. Itu ke akun live. Tapi kalau misalnya mau latihan dulu, kalau akun live ini saya saranin untuk yang kalian memang udah ngerti caranya seperti apa. Kalian sudah mengerti masuk ke dalam market itu dalam kondisi seperti apa, sudah tahu teknikalnya, sudah tahu apa yang harus saya lakukan kalau marketnya seperti ini, kondisi marketnya seperti itu kalian silakan pakai akun live. Nah, ini banyaknya pemula seperti itu tuh. Belum ngerti apa-apa udah masuk akun live. Dan kalau ngerasa kalau akun demo mah nggak asik gitu kan. Padahal itu yang harusnya kalian masuk ke akun demo terlebih dahulu. Kalian harus coba dulu di akun demo. Kalian rasain dulu feel-nya dulu gitu loh. Kalian test drive dulu. Kan kalau di mobil kan kita nggak mungkin langsung ke jalan tol kan. Kita pasti di jalan yang sangat sepi dulu. Nah itu akun demo kan, itu trial and error dulu gitu. Oh nanti chartnya di akun demo sama live beda. Kalau di demo profit terus, kalau di live malah boncos terus. Bodoh. Demo sama live itu nggak ada perbedaan. Chartnya sama, candlenya sama, marketnya sama, brokernya sama. Kalau demonya naik, live-nya turun, bermasalah di brokernya. Jadi kalau ada yang ngerasa live boncos terus atau loss terus, di demonya profit terus, yang bodoh itu yang trading berarti. Kok bisa di demonya profit, di live-nya enggak? Kan nggak masuk akal, ya. Jadi demo dulu aja. Oke, selanjutnya mekanisme forex. Nah, kemarin saya udah bilang di forex itu kan kita ada 28 currency pair ya, atau pasangan mata uang. Kalau di sebelumnya kita udah analogiin di money changer ya, money changer. Kita udah analogiin di money changer kan. Kita menjual, kita membeli rupiah ya, kita menjual rupiah tukerin ke USD. Ada IDR USD ya, USD IDR gitu kan. Kemudian balik dari sana kita jual USD-nya membeli rupiah. Itu kan berarti ada dua pasangan mata uang yang kita perjualbelikan gitu kan. Nah, di industri forex ini selalu melibatkan dua mata uang tersebut ya. Contoh kayak euro USD itu tuh ada euro, ada USD. Jadi ada mata uang euro, ada mata uang USD yang kita transaksikan di sana gitu. Nah, yang warna hijau ini kita sebutnya namanya base currency ya. Yang hijau itu disebutnya base currency, yang belakang yang warna merah ini disebutnya quote currency gitu. Jadi kalau misalnya ditanya euro USD, base-nya mana? Base-nya euro ya. Euronya, USD-nya quote currency-nya gitu. Atau gampangnya yang depan itu base currency, yang belakang quote currency. Ya, gampangnya seperti itulah ya. Tapi yang penting adalah forex itu pasti melibatkan dua mata uang yang kita transaksikan di sana, di industri forex ini. Nah, currency pair itu ada 28. 28 itu kayak ini nih, ada Euro USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD sampai ke NZD CHF. Ada banyak banget. Nah, semua ini munculnya dari mana? Dari sini. Jadi ada 8 mata uang utama sebetulnya di dalam industri forex ini ya. Sebetulnya banyak ya, mata uang lainnya, cuman ini yang paling common, yang paling umum digunakan. USD, Euro, GBP itu pound sterling, JPY yen, CHF, CAD, AUD, NZD. Ada 8 mata uang. Nah, mereka ini saling ketemu satu sama lain. Contoh, USD ketemu Euro, Euro USD. USD ketemu GBP, GBP USD. USD ketemu JPY ya USD JPY kan. Terus USD CHF, USD CAD, AUD USD sama NZD USD. Nah sama Euro juga, dia ketemu sama USD, ketemu GBP, ketemu JPY, ketemu CHF dan seterusnya. Semua ini satu sama lain saling ketemu dan mereka menghasilkan yang namanya 28 pair forex atau pasangan mata uang forex. Itu ada 28 pasangan mata uang gitu. Itu di luar XAU USD ya. Kita biasa kenal XAU ya. XAU USD itu bukan pair forex karena dia komoditi masuknya gitu. Jadi currency pair ada 28 dan dari 8 mata uang utama. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang lot. Kemarin ingat di sesi yang pertama, di akhir sesi kita kan buka order baru gitu ya, new order itu. Di situ ada volume, volume itu merepresentasikan lot. Jadi banyak orang nggak ngerti itu lot itu apa ya, mereka cuma taunya buy sama sell aja tapi lot itu nggak paham. Cuman pasang 1 lot aja, pasang 0,1 lot aja, pasang 0,01 lot aja, tapi nggak ngerti lot itu sebetulnya apa. Gini, banyak orang gagal, uangnya habis banyak, margin call itu bukan karena teknikalnya jelek. Ini perlu diingat ya. Teknikal itu nggak bikin kita habis uangnya, nggak bakal bikin kita margin call. Loss dan profit pasti ada di semua strategi trading ya. Nanti ya, sebelum ini kita masih di basic aja. Tapi kalau nanti kita udah ngomongin ke teknikal, jangan ada yang berpikiran kalau ada strategi trading yang cocok di segala kondisi market, itu nggak ada.
Kalau kalian nyari kayak gitu silahkan mencari. Tapi saya jamin gak akan ada. Semua strategi trading itu pasti punya kondisi market di mana mereka ini nggak cocok dan kita perlu adaptasi di sana. Gitu. Makanya kita perlu ngerti, makanya kita perlu nanti ada yang namanya proses backtest sama forward test, panjang banget perjalanan kita. Nah, kenapa trader itu bisa margin call? Itu cuma satu, lotnya kegedean. Mereka nggak ngerti, overload, tidak ada risk control. Mereka tuh nggak tahu uang mereka kecil sedikit tapi pakai lotnya gede karena pengen profitnya gede kan gitu. Tapi nggak ngerti kalau misalnya salah arah hilang habis uangnya. Habis itu apa? Besok nggak bisa makan kan? Atau pinjol kan? Atau minjem uang ke saudara kan kayak gitu. Kebiasaan kita seperti itu. Pengen dapat profitnya gede tapi nggak mikirin resikonya. Wise nggak? Bijak nggak? Ya enggak lah. Perlu wise, perlu bijak. Sebagai pebisnis itu kan setiap langkah itu pasti kita perhitungkan. Oh, contoh deh. Kita misalnya beli barang harganya agak mahal. Misalnya kita beli handphone, ya misalnya kita beli handphone. Kalau misalnya saya beli handphone ini, kalau saya suka, bagus nih untuk misalnya saya mau jadi content creator gitu kan. Saya pengen beli handphone iPhone misalnya. Kameranya bagus, memang cocok buat content creator. Rewardnya bagus nih. Kalau saya bisa long term menjadi content creator, ini adalah investasi yang terbaik. Kalau ternyata saya mentok dan gak jadi content creator, resikonya seperti apa? Tabungan saya habis dan lain-lain. Nah itu kan perlu kita pertimbangkan. Kita beli barang aja mempertimbangkan kok untung sama ruginya seperti apa. Orang bisnis ngambil sebuah keputusan gitu ya, mau kerja sama pihak A gitu ya atau pihak B gitu, dia kan pasti memperhitungkan keuntungannya apa kalau join sama mereka, kerugiannya apa kalau nggak join. Di trading forex juga sama, di industri forex juga sama. Ini adalah bisnis gitu, kita perlu tahu besaran resiko yang kita resikokan. Jadi lot itu adalah satuan volume transaksi gitu ya. Dia ngegambarin ya, atau gampangnya dia ngegambarin uang yang kita resikoin di dalam market gitu. Jadi lot itu dibagi menjadi tiga. Ada empat sebetulnya. Ini di sini tulisannya cuma tiga, cuman harusnya ada empat. Ada standar, ada mini, ada mikro, sama ada nano. Ya, standar itu satu lot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai berapapun lot itu adalah standar. Tapi kalau yang mulainya dari 0,1, 0,01, 0,02, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 itu dia masuknya ke mini lot. Ya, tapi kalau misalnya dia mulai dari 0,0 ya 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya itu dia masuknya ke mikrolot. Kalau ke nano ya ada nano ini paling kecil, ini namanya akun sen ya. Dia mulai lotnya itu sebetulnya di 0,001 lot dan seterusnya. Gitu. Jadi ada 4 sebetulnya. Nah, di lot-lot ini dia menggambarkan atau merepresentasikan uang, balik lagi ke atas, menggambarkan uang yang kita resikokan di dalam market. Jadi lot ini tuh mereka punya harganya, punya harga mereka tuh. Satu lot itu nanti kita jelasin pips itu apa, di bawah ini ada pips ya. Ini per satu lot itu kalau kita pakai transaksi misalnya kita punya uang berapa gitu ya, terus kita melakukan transaksi dengan besaran lotnya 1, berarti per naik atau turunnya 1 pips kita meresikokan $10. Bayangin kalau misalnya kita trading uangnya cuma $100 itu kecil banget, kita pakainya satu lot. Dan lebar area, nanti kita ngomongin lebar area juga seperti apa. Lebar areanya misalnya 10 pips, kalau profit jadi 2 kali lipat balance kita. Memang untungnya gede banget. Itu kalau untung. Tapi kan market dinamis, kita nggak bisa tahu angka harga mau kemana, mau naik atau mau turun, mau profit mau loss kan kita nggak bisa ngatur. Kita cuman ya bukan tugasnya trader untuk menggurui market. Kita yang mengikuti market. Nah itu kalau yang profit tadi. Kalau yang loss 10 pips, margin call lah, bangkrut lah, hilang uangnya $100. Abis itu apa? Kapok sama yang namanya trading. Trading gak bakal bisa menghasilkan uang kok gitu. Ya kitanya aja yang bodoh. Kadang gak ngerti gitu. Karena pengen profitnya gede tapi gak ngerti kalau resikonya kayak gimana. Gitu ya. Jadi satu lot itu per 1 pipsnya baik naik ataupun turun kita meresikokan $10 per pipsnya. Jadi atau satu lot ini 100.000 unit. Nah, 0,1 lot. 0,1 lot itu 1 pipsnya itu nilainya $1. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai $100 terus pakai lotnya 0,1 berarti kita meresikokan $1 per pipsnya. Jadi kalau ada 10 pips berarti kalau kita profit dapat $10, kalau minus kita minus $10. Ya masih aman lah itu ya. Cuman terlalu agresif aja. Nah, 0,01 lot. 0,1 lot itu punya nilai di $0,1 per pips.
baik naik ataupun turun, 0,1 dolar per pips gitu. Jadi kalau misalnya kita profit 10 pips gitu ya, berarti kita dapat 1 dolar. Kalau minus ya kita minus 1 dolar. Kecil kan, tapi aman, tetap safe gitu. Kalau misalnya kita pakai 100 dolar, pakai lot 0,01, kita butuh 100 kali salah beruntun untuk MC. Dan itu nggak akan mungkin. Nggak akan pernah terjadi SL beruntun atau kena loss beruntun sampai 100 kali, itu tuh nggak akan mungkin. Saya jamin nggak akan mungkin. Ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang pips. Tadi kan kita udah ngomongin lot dan ada per pipsnya. Itu pips apa? Jadi pips itu adalah price interest point. Jadi dia adalah satuan hitung tingkat perubahan harga atau hitung untung ruginya. Jadi gini, kita kan pasti lihat, oh emas angkanya sekarang udah di 3.500 gitu kan, atau 3.280. Nah itu tuh ada pipsnya, ada nilai pipsnya. Dia setiap naik satu angka itu tuh namanya pips gitu. Dia naik harga itu berapa pips? Oh dari 3.000 ke 3.500, misalnya sekarang all time high di 3.500. Itu dia naiknya berapa pips? Nah kira-kira kayak gitu. Untuk menentukan nanti lebar areanya seperti apa, kenaikannya itu berapa banyak, berapa pips, itu adalah perhitungan dari pips itu. Jadi ada dua mata uang nih yang akan kita kenal nanti ya. Kita spesifik akan ngobrolin dulu tentang yang namanya forex. Jadi forex itu ada mata uang yang common sama ada yang namanya GPY. Ini beda ya. Jadi dari 28 pair yang kemarin kita bahas itu kan ya, sorry. Nah yang sebelumnya kita bahas itu kan ini banyak nih, ada pair-pair yang non GPY, ada yang GPY. Kalau yang GPY contohnya kayak Euro GPY, USD GPY, GBP GPY, AUD GPY, CAD GPY, NZD GPY gitu ya. Nah mereka cara baca pipsnya beda. Kalau yang non GPY itu 4 angka di belakang koma itu adalah pipsnya ya. 0 di belakang 4 angka di belakang koma itu adalah pipsnya. Jadi 0,0001, nah satu ini adalah 1 pips. Gitu. Nanti kita masuk ke dalam contoh yang lebih mudah kelihatannya. Kalau GPY dia 2 angka di belakang koma. Gitu. Beda. Kalau yang non GPY dia 4 angka di belakang koma, kalau GPY dia 2 angka di belakang koma. Gitu. Nah, contohnya kayaknya gini. Harga Euro USD misalnya sekarang di 136.220. Kalian silakan kalau misalnya mau latihan, buka TradingView, buka MT4, cari satu pair ya, misalnya Euro USD sekarang harganya berapa. Sinkronin nanti. Gitu, sambil latihan. Nah, yang warna biru nih, ini ada 136.220. Yang warna biru ini yang warna biru ini ya, kelihatan ya. Dia namanya poin. Jadi ada ini berapa poin, ini ada berapa pips, itu sama aja. Cuman bedanya yang poin ini ada broker yang ada broker yang menampilkan poin, ada broker yang tidak menampilkan poin dan langsung pips itu ada. Cuman ini saya input aja ya biar kalian nggak bingung. Jadi warna biru itu poin, yang 0 ini poin. Nah, pipsnya itu dimulai dari angka 2 yang warna hijau ini. Ya, karena kita ngomongin pips berarti kita ngomongin yang angka 2 ini. Ya, yang warna hijau ini adalah satuan pips. Yang warna merah ini adalah puluhan pips. Yang warna oranye ini adalah ratusan pips. Ya, nah ini penting untuk menghitung spread. Ya, kita kenal kan di industri ini ada yang namanya spread ya. Ada perbedaan atau gap antara bid sama ask price-nya. Atau ada harga permintaan sama harga penawaran di dalam industri forex, itu disebutnya spread. Karena non centralized market maka ada yang namanya spread gitu. Dan masing-masing broker spreadnya beda-beda gitu. Oke? Dan ini lebar area. Contoh gampangnya misalnya, oh saya entry di angka A gitu ya. Terus saya punya take profit di angka B. Pertanyaannya berapa lebar areanya? Kan bingung kalau nggak ngerti cara ngitung pips. Nah, kita perlu tahu cara ngitung pips biar kita paham nanti berapa lebar areanya. Gini, misalnya kita ada entry di 1.36220 di angka yang atas. Stop lossnya di angka 36050. Kita tinggal kurangin aja. 1.36220, 1.36050. Dikurangin, nanti dapatlah 17 gitu. 4 angka di belakang koma kan? 4 angka di belakang koma. 7-nya ini adalah satuannya, satunya adalah puluhannya, berarti 17 pips, lebar areanya 17 pips antara entry ke stop loss-nya gitu. Jadi caranya seperti itu. Atau gampangnya misalnya di angka 136220 ini coba kurangin 20 pips. Ya udah berarti 22 ini kita kurangin 20 ya. Kita bikin coret-coretan misalnya di sini 20 gitu. Berarti angkanya di 1.36020 gitu. Atau misalnya tambahin 40. Berarti di sini tambahin 4, bukan di satuannya kan. Berarti angka harganya di 1.36620 gitu. Latihan ya. Buka TradingView, buka MT4. Latihan untuk cara ngitung pipsnya. Biasain matanya untuk ngelihat pips itu yang mana ya. Puluhan pips yang mana, satuan pips yang mana, poin itu yang mana, itu perlu dilatih.
karena pasti kaget, pasti bingung. Mana pips gitu, pasti akan susah untuk nemuinnya gitu ya. Jadi perlu latihan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya leverage. Leverage ini adalah daya ungkit atau bonus margin lah yang diberikan sama broker kepada kita. Dulu sebelum ada konsep leverage ini, untuk trading di satu lot itu kita perlu punya uang 100.000 US dollar. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Nggak semua orang. Apalagi kayak kita misalnya. Nggak punya pasti 100.000 dolar itu sekarang itu 1,7 M. Nggak semua orang punya uang 1,7 M untuk ditradingkan dan hatinya biasa-biasa aja. Ya, kita struggle per bulan aja masih banyak cicilan dan lain-lain gitu kan. Gitu. Jadi dulu kalau misalnya kita belum ada konsep leverage ini bisa jadi pedang bermata dua. Bisa bagus buat kita, bisa nggak bagus juga buat kita sebetulnya. Nah, dulu orang sebelum ada konsep leverage ini perlu punya 100.000 USD untuk trading satu lot. Sekarang karena udah ada konsep leverage ini, kita menambah margin balance di akun trading kita. Kalau misalnya kita kenal ketika buka akun broker ditanya tuh, leverage-nya mau berapa? Ada 1:1, 1:50, 1:100, 1:1000, sampai 1:2000 sekarang bahkan yang lebih gede itu ada. Nah, itu perkalian nanti ke balance kita. Balance kita berapa dikaliin si leverage-nya. Gitu. Jadi contohnya gini. Kalau misalnya kita mau trading satu lot dengan leverage 1:100, berarti kita nggak perlu uang 100.000 USD, tapi kita cukup perlu pakai 1.000 USD aja. Dulu sebelum ada konsep leverage kita perlu 100.000 USD. Tapi kalau misalnya kita mau pakai satu lot tradingnya, kita nggak perlu punya uang 100.000 USD sekarang. Kita perlu punya 1.000 USD aja untuk bisa trading di satu lot dengan leverage-nya 1:100. Jadi caranya ngitungnya ya 1.000 balance kita yang kita punya 1.000 dolar dikali leverage. Leverage kan 100. Jadi 100.000. Nah 100.000 ini kan unit ya. Nih kita kan udah bahas nih. Satu lot itu kan 100.000 unit. Ya 0,1 10.000 unit, 0,01 lot 1.000 unit gitu kan. Nah ini balik lagi gitu. Jadi bisa pakai satu lot gitu. Atau misalnya kita leverage-nya 1.000. Ya berarti kita bisa pakai berapa? Berarti kita bisa pakai 100 dolar untuk bisa pakai satu lot gitu. Terdengarnya kan jadi kayak mudah banget buat kita, tapi kan resikonya itu lebih cepat MC berarti. Nah itu adalah kesalahan orang. Ya makanya saya tadi bilang leverage ini bisa jadi pedang bermata dua, bisa membantu kita jadi lebih mudah nih, kita nggak perlu punya 1.000 US dollar, nggak perlu punya 100.000 US dollar untuk dapetin satu lot, atau pakai satu lot ini kita perlu punya 1.000 dolar aja gitu. Cuman kan ada kebanyakan orang menganggap leverage ini jadi tempatnya dia untuk bisa pakai lot yang gede banget. Leverage-nya gedein aja, pakai balance kecil bisa profitnya gede banget kok. Ada broker yang nakal di situ. Broker yang nakal itu pakai leverage gede aja biar bisa pakai lot gede. Pakai lot gede kita MC, mereka untung. Gitu. Itu yang perlu kita ingat ya. Broker itu banyak kecurangan juga kalau misalnya kalian belum paham gitu. Jadi jangan tergoda dengan lot yang gede, dengan profit yang instan. Karena biasanya kita suka dijebak juga. Jadi pakai leverage yang sesuai aja lah. Saya biasanya pakai ya 1:500, 1:100 ya, atau 1:1000, tapi tetap lotnya disesuaikan dengan logika. Kegedean gak dengan balance yang kita punya gitu ya. Terus juga ada misalnya saya cuman punya modal 170.000 ya, berarti jadi 10 USD kan. Leverage-nya pakainya 1:100. Berarti kalau kita punya 10 USD ya 170.000 dikaliin leverage kita 100, berarti kita dapat 1.000. Nah 1.000 ini adalah 0,01 ya, 1.000 unit itu di lot 0,01 gitu. Jadi kita bisa pakai lot 0,01 dengan 10 USD aja. Jadi bisa trading di 10 USD. Cuman ya gede banget 0,01 lot. Gitu. Resikonya terlalu tinggi. Gitu. Ini kita adalah bahas konsep si leverage. Lanjut ke balance. Nah, kalau misalnya kita trading itu nanti buka di MetaTrader 4 ataupun 5 gitu ya, di handphone maupun di laptop, itu ada yang namanya balance sama equity. Itu kita akan kenal dua hal itu. Balance itu adalah saldo akhir di rekening kita, di rekening trader kita di broker. Misalnya kita inputnya 5.000 dolar ya, balance kita 5.000 dolar. Nah equity ini balance dikurang atau ditambah floating yang sedang terjadi. Jadi ketika kita open transaksi di dalam market kan kita masukin angka entry kita, harga terjemput, harga ke eksekusi. Ketika harga tereksekusi kan belum tahu nih, kita kan makanya perlu tahu exit plan-nya. Kebanyakan orang kan asal biru close kan biasanya gitu ya, ngaku aja ya yang biasanya asal biru close. Kita entry nggak tahu keluarnya di mana kalau profit, nggak tahu keluarnya di mana kalau loss. Biasanya trader-trader yang belum
trader-trader yang ngaco lah ya, cara tradingnya ngaco lah ya. Mereka bisa sih masuk ke dalam market, tapi nggak tahu keluarnya seperti apa. Keluar ketika profitnya di mana, keluar ketika lossnya gimana. Nggak tahu biasanya. Jadi kalau profit dikit, di-cut. Profit dikit, di-cut. Katanya biar ngamanin profit gitu. Ya gitu-gitu aja kan, akunnya nggak berkembang-berkembang kan. Tapi kalau sekalinya floating loss, ya ditahan. Wah, tar dulu lah di-cutnya, nanti juga balik arah gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Ya, tar aja dulu di-cutnya, ntar juga balik arah kok gitu. Ternyata apa? MC hilang udah. Profit yang kecil-kecil tadi dilibas habis sama satu kali loss gede karena ditahan. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kita perlu punya entry Entry plan, exit plan, baik profit maupun lossnya. Nah, di sini ini masuk ke tadi gambaran yang namanya floating. Jadi floating itu adalah transaksi yang sedang berjalan. Kayak misalnya direct entry kita ke take profit kita harusnya itu misalnya $10 ya. Kita dapetin $10 nih kalau kena take profit. Kalau kena SL minusnya $10 misalnya gitu. Nah, berarti ada perjalanan kan. Market ini kan bergerak dari titik entry kita ke titik take profit kita. Gitu. Nah, itu adalah proses floating sebelum nyentuh ke harga take profit kita. Gitu. Nah, itu disebutnya floating. Gitu, floatingnya misalnya $5, $6, $7 itu mereka masih floating, transaksinya masih bekerja nih atau berjalan di dalam market, belum selesai, belum tutup posisi gitu. Nah, ini ngegambarin si equity, jadi balance dikurang atau ditambah floating. Contoh, misalnya balance kita 5.000 USD, ada floating 150 USD, berarti equity kita di 4.850, ini yang minus. Nah, kalau yang atas ini, yang screenshotan ini, dia dari 5.110 USD, equity-nya 5.116 USD, berarti ada floating profit $6 gitu, 6 sekian dolar lah ya gitu. Nah, ini adalah contoh dari antara balance dengan equity. Jadi perlu tahu ya balance apa, equity apa. Jadi kalau equity-nya lebih besar dibandingkan balance ya kita lagi floating profit berarti kan gitu. Kalau balance-nya lebih gede daripada equity ya lagi floating minus gitu. Floating minus sama profit ya nggak usah ditakutin. Yang penting kita punya tahu entry plan sama exit plan-nya aja. Kalau profit sama kalau loss itu di mana. Jadi biar kita nggak margin call atau nggak bangkrut lah istilahnya kayak gitu. Nah, setelah kita kenal tadi yang namanya balance sama equity, kita masuk ke dalam yang namanya jenis transaksi di dalam forex. Jadi basicnya sebetulnya cuma ada dua. Ada buy sama sell aja, cuman bisa itu. Kalau di saham kan cuma bisa buy aja. Nanti kalau udah punya asetnya baru bisa sell kan gitu. Tapi kalau di forex kita bisa buy ataupun bisa sell gitu. Nah, dalam order buy atau sell ini ada dua nih yang ditawarin sama broker. Mau instant order atau mau pending order gitu. Kalau instant order atau kita biasa kan nanya buy now sama sell now ya. Biasa buy now sama sell now, which is ini nggak pernah saya lakukan. Saya biasanya menggunakan pending order ya. Sell limit atau buy limit. Nah, kalau buy now sama sell now ini ordernya langsung tereksekusi. Misalnya sekarang angkanya di berapa? Angkanya misalnya di 1.36220 kayak tadi gitu ya. Ya kita buy now di sana dia langsung masuk ordernya, langsung dilempar ke market berarti gitu. Nah, ini belum gini, kita punya konsep trading atau jual beli itu beli di harga murah, jual di harga mahal. Belum tentu ketika kita buy now di sana itu adalah harga yang murah. Dan belum tentu kalau kita sell di angka tersebut adalah harga yang mahal. Jadi saya sebagai trader ya, saya mau harga yang terbaik. Jadi saya pending order aja. Saya nunggu aja. Harganya saya pengennya belinya di bawah sini kalau beli. Kalau jual saya maunya di atas ini. Gitu. Jadi kita nungguin market untuk sampai ke arah sana. Gitu. Nanti kita akan ngobrolin ke arah yang teknikal lebih jauh lagi. Gitu ya. Jadi kalau market order atau instant order ini buy now atau sell now, ordernya langsung berjalan transaksi. Kalau pending order dia nentuin harga di mana ya. Nanti kalau misalnya marketnya sudah masuk ke dalam harga tersebut baru kepanggil atau baru berjalan sih transaksi kita. Gitu. Contohnya gini. Ini ya, ini di order new order tadi yang di MetaTrader. Kita mau market execution atau mau pending order ya, bisa pilih kita di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ada take profit. Nah, kalau yang bawah ini stop loss sama take profit gitu kan. Nah, ini adalah exit plan kita. Jadi kalau stop loss itu angka di mana trader keluar dalam kondisi loss. Kalau take profit dalam kondisi yang profit. Nah, ini kita perlu tahu gitu. Contohnya seperti ini. Kayak misalnya kita mau entry nih di garis yang ini, yang warna hitam ini gitu ya. Kemudian kita akan, kalau ini kejemput areanya, kita pengennya ke bawah sini. Lalu kita take profit di sini selesai. Jadi kita nggak asal biru close. Kebanyakan orang baru profit di tengah jalan sini sudah di-cut karena ngerasa sudah profit. Padahal sebetulnya kalau misalnya bisa sampai sini kita dapatnya profit gede banget. Tapi kan sayang Mas, nanti kalau misalnya balik arah terus ternyata loss ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan ada titik stop lossnya. Nah, bagian-bagian ini nanti kita bahas di sisi yang lebih teknikal.
Gitu ya. Jadi perlu ada entry, stop loss sama take profit. Kita perlu tahu di angka berapa stop lossnya, perlu tahu di angka berapa take profitnya. Dan kita perlu tahu ya, kalau kena take profit dapatnya berapa dolar, kalau kena stop loss dapatnya berapa dolar. Berarti yang perlu kita hitung apa? Lot kita berapa, lebar areanya berapa, nanti merepresentasikan si dolar yang akan kita dapetin. Ya, gitu. Jadi itu yang perlu kita dalamin di sesi 2 kali ini. Jadi kalau ada yang nggak ngerti silahkan diulang lagi dan silahkan diskusi di kolom diskusi ya yang ada di portal Kampus Trader ini gitu ya. Nanti ada saya juga, ada tim saya juga yang akan bantu kalian-kalian semua dalam memahami materi-materi yang udah kita bahas ini. Oke, itu aja. Silahkan dibuka-buka lagi video-video sebelumnya dan silahkan dicatat juga ya materi-materi yang tadi udah kita bahas dan silahkan diskusi juga dan sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Oke, bye-bye.